Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adar Maulana dari SMA 51 Jakarta dari kelas 2. Di sini saya akan menyampaikan materi keempat PPKN, yaitu tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Materinya, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang pertama, makna hubungan internasional. Yang kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Yang ketiga, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan seperti politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Politik luar negeri, kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Hubungan luar negeri, keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Politik internasional, politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun dengan organisasi internasional. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor tersebut, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adanya kekhawatiran terencananya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Faktor eksternal yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, pembentukan satu negara, Republik Indonesia. Yang kedua, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, pembentukan satu persahabatan yang baik. Yang keempat, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kelima, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar. Yang keenam, meningkatkan perdamaian internasional dan meningkatkan persaudaraan segala bangsa. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional, bangsa Indonesia harus senantiasa meningkatkan kualitas kerjasama internasional yang dibangun dengan negara lain. Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Atta, yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional. Dan yang terakhir, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila. Presiden Soekarno menjadi salah satu tokoh pendiri gerakan non-blok yang merupakan memperoleh perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif. Peristiwa-peristiwa di bawah ini yang dengan jelas menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Yang kedua, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1995. Yang ketiga, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1991. Yang terakhir, terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang pertama, peran Indonesia di PBB. Yang kedua, peran Indonesia dalam ASEAN. Yang terakhir, peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. PBB dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945, jumlah anggotanya 192 negara, bermarkas di New York, Amerika Serikat. Tujuan PBB: memelihara perdamaian dan keamanan internasional,
mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antar bangsa-bangsa, menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan HAM. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Persatuan Negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Pembentukan ASEAN didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghormati terhadap kemerdekaan setiap negara, mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional, dan saling turut campur dalam urusan negeri masing-masing, penyelesaian perbedaan atau pertengkaran secara damai, tidak mempergunakan ancaman, menjalankan kerjasama secara efektif antara anggota. Organisasi ASEAN didirikan dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan kerjasama yang aktif, saling memberikan bantuan, meningkatkan penggunaan pertanian industri, dan meningkatkan taraf hidup, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Gerakan Non-Blok adalah suatu organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1961 oleh Soekarno, Presiden Indonesia, Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan Kwane, Presiden Ghana. Tujuan gerakan Non-Blok: yang pertama, mendukung perjuangan dekolonialisasi dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, dan Zionisme. Yang kedua, wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang. Yang ketiga, mengurangi ketegangan hak blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan hak blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet atau Rusia. Yang keempat, tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata. Cukup sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan kata-kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.